Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Safira Melia Putri di acara SMK Talk News. Kali ini saya akan membahas tentang K-pop yang sedang merajalela di dunia perindustrian. Dan saya akan mengupas tuntas dan mewawancarai salah satu seseorang yang menekuni di dunia per-K-popan. Mari kita wawancarai. Selamat sore kakak. Sore, Dengan kakak siapa? Saya boleh tahu? Kakak Sylvia. Kakak Sylvia. Kakak Sylvia menyukai, maksudnya kayak seneng gak sih sama K-popers? Iya, seneng banget. Kakaknya bisa dijelasin gimana kok bisa jadi K-popers? Dulunya awalnya nggak suka sih sama K-pop, tapi setelah melihat teman saya begitu banyaknya yang menyukai K-pop, lama-kelamaan saya menjadi kayak kepo dengan adanya K-pop. Saya ingin menelusurinya terlebih dalam seperti itu. Iya. Kak Risti suka boyband atau girlband apa sih kalau boleh tahu? Kalau yang boyband aku suka BTS, tapi kalau yang girlband aku suka Blackpink. Suka ngebiasin siapa sih kalau di masing-masing girlband dan boyband tersebut? Kalau di boyband sih aku sukanya Jimin, soalnya lucu sih. Kalau yang di girlfriendnya yang di Blackpink itu aku suka sama Rose. Baik. Punya bias breaker nggak sih kak? Kayak misalnya kakak nih kan suka dengan si Jimin. Kayak misalnya ngelihat boyband yang lain, kakak jadi suka siapa gitu? Aku suka sama Kim Taehyung sih, soalnya di situ kan banyak kayak orang-orang yang menyukai kegantengannya lah, gini lah. Selain menjadi K-popers, kakak punya hobi tersendiri nggak sih yang berkesinambungan atau berhubungan dengan K-pop? Ada sih, tetapi suka aja gitu kalau sama K-pop. Nggak tahu kenapa ya, suka aja. Kakak kira-kira sudah berapa lama sih menjadi K-popers? Udah 2 tahun lebih lah. Itu awalnya keracunan ya? Iya, gara-gara teman sendiri sih. Awalnya kan nggak suka, habis itu temen itu kayak ngedengerin lagu-lagunya, terus suka kayak ngeliatin foto-fotonya itu siapa, kan aku tanyain, terus jawabnya itu ini loh Korea, boyband Korea, girlband Korea. Oh alah, lucu ya. Kakak pernah terganggu nggak sih sama orang-orang yang ngejudge K-popers atau idol yang kita sukain? Kayak apa sih tanggapan kakak terhadap orang-orang yang seperti itu? Ya ada sih, beberapa ada yang bilang kalau Korea itu plastik dan lain-lain. Ya menurutku sih nggak semuanya kayak begitu. Tapi kan gini loh, hidup itu nggak semuanya apa ya, mungkin kan ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang positif, ada yang negatif. Itu tuh hobiku gitu. Jadi ya saya suka sih sama boyband Korea. Kakak terganggu nggak sih sama cacian orang lain atau gimana sih cara tanggapan kakak terhadap tanggapan seperti itu? Kalau menurutku sih nggak perlu didengerin lah ya, omongan kayak gitu. Ya pasti ada komentar yang nggak baik, ada komentar yang baik. Tapi kalau menurutku, kalau hobiku ya aku suka dengan itu. Gak terlalu mendengarkan sih kalau dari omongan orang lain. Baik. Untuk kakak sendiri punya perintilan atau album yang berhubungan dengan idol kakak yang sukai gak sih? Ada satu. Bisa tolong ditunjukin? Kayak gini. Ya, foto apa itu kak? Ini fotonya RM. Menurut kakak, RM itu orang seperti apa sih? Kok sampai kakak bisa suka sama RM? Dia itu leader di BTS.
RM ini kayak leadernya BTS. Dia itu di situ tuh kayak membangkitkan BTS, gimana prosesnya untuk dari yang bawah sampai yang atas, dari mulai yang nol banget sampai sukses sampai sekarang ini. Dia tuh pinter, baik, cerdas, ya begitulah RM. Ya, untuk terakhir nih Kak, apa sih suka dukanya menjadi seorang K-popers? Sukanya sih belum sampai saat ini belum kesampaian untuk nonton ya, itu dukanya. Kalau sukanya sih kalau misalnya debut di live gitu kan bisa lihat di sosial media gitu sih. Baik, kalau seperti itu. Terima kasih Kak untuk Iya. mengganggu waktunya sebentar. Terima kasih. Ya. Kali ini saya akan membahas dan mewawancarai salah satu penggemar idol K-pop lainnya. Mari. Halo Kakak, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Kakak siapa kalau boleh tahu? Kakak Revigo, Kakak Revigo, suka K-pop atau enggak sih? suka banget dong. Kalau boleh tahu suka grup apa nih? Wah, best itu Red Velvet sih menurut saya. Lebih suka yang ke cewek-cewek ya. Iya. Kakaknya lebih suka siapa nih biasanya? Kalau biasanya itu Irene sama Joy yang lebih seksi, sama cantik tentunya. Menurut kakak, mereka itu kayak gimana sih si biasnya kakak? Mereka itu cantik sama dia itu personality-nya bagus sama good attitude sih terutama. Kakak sendiri jadi K-popers dari kapan sih? Dari kelas SMP kelas 3 2017-an lah. Wow, cukup lama ya kak ya. Iya. Apa sih, gimana caranya kakak bisa jadi suka sama K-popers? Dulu sih ditawarin kayak temen saya tuh, ya menurut saya tuh pertama itu first impression saya tuh lihat temen saya kok joget-joget di kelas kan aneh ya, jadi alasan saya tanya itu apa sih, oh dia akhirnya ngasih saya waktu itu lagi boomingnya tuh Red Flavor, itu adalah lagunya Red Velvet, itu dengerin aja bagus banget tuh lagunya. Oke, kakak apa sih yang dipengenin? Pengen ketemu Bias atau pengen beli album dan lainnya? Tentunya harapan saya sih pengen ketemu Bias sama beli lightstick tentunya, karena lightsticknya mahal banget sih untuk Red Velvet. Kakak sendiri pernah gak sih dibilang kayak alay atau sebagainya karena menyukai K-pop dan karena tahu sendiri kan netizen dari Indonesia yang seperti biasanya yang menjelek-jelekan atau dicap sebagai K-popers dicap sebagai seperti yang kakak tahu nih, di Indonesia sedang terjadi bencana alam yang terjadi di Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya. Kakak tahu nggak sih kalau K-popers beramai-ramai untuk menyumbangkan sedikit dananya untuk mereka saudara kita yang ada di sana. Tanggapan kakak seperti apa? Menurut saya itu bagus banget ya, karena K-popers itu gak hanya mengestan idol tapi dia juga membantu ya sesama manusia, karena itu adalah saudara kita yang terkena bencana, jadi kita membantu untuk saling berdonasi untuk bencana alam tersebut ya, kayak misalnya membantu dalam hal rupiah atau masker, ya intinya kita harus saling membantu sih sesama manusia. Baik, untuk di Red Velvet sendiri kakak suka lagu apa sih? Saya paling suka itu yang first impression listening saya tuh paling enak itu adalah Psycho, Peekaboo, Simsalabim, Dum Dum, Russian Roulette, dan Rookie. Korean pop atau lebih dikenal dengan istilah K-pop adalah genre musik asal Korea Selatan. Negara ini memang kaya akan budaya yang sangat unik dan beragam. Biasanya, musik-musik yang terkategorikan dalam genre K-pop, genrenya campuran seperti musik pop barat, rock, R&B, elektronik, jazz, dan hip-hop. Seperti yang kita ketahui, K-pop sudah mencapai kancah internasional. Tidak hanya Asia, Amerika, dan Eropa pun sudah terpengaruh oleh K-pop ini. Bahwasannya, prestasi-prestasi yang diraih selebritas K-pop sudah setinggi langit. Seperti yang kita ketahui, BTS atau Blackpink
Setiap perilisan albumnya selalu merajai tanggal lagu dunia, bahkan telah bersaing dengan artis-artis internasional asal barat. Di zaman generasi K-pop ketiga ini, merupakan kemajuan yang sangat besar dalam industri dunia K-pop. Banyak rekor dunia yang telah dicapai para artis K-pop. Pencapaian ini pun membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Banyak artis K-pop yang turun naik dalam pencapaian karirnya. Meskipun kian skandal yang menimpa mereka, tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh baginya. Biasanya sang agensi menjaga dan melindungi artisnya dengan baik. Dulu, Korea Selatan bukan negara maju seperti sekarang. Korea merupakan salah satu negara jajahan Jepang. Karena kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua dan perjanjian PBB pada 1945, Korea terpisah menjadi dua bagian, seperti yang kita ketahui sekarang, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara dikuasai oleh Rusia, sementara Korea Selatan dikuasai oleh Amerika. Setelah mereka terpisah, Korea Utara mewarisi sebagian besar industri, pertambangan, dan lebih dari 80% pembangkit listrik. Di sisi lain, Korea Selatan memiliki sebagian besar wilayah pertanian, tetapi masih tidak cukup untuk memberi makan seluruh rakyatnya. Masalah ini diperparah dengan terjadinya Perang Korea tahun 1950 yang disebabkan oleh serangan mendadak dari Korea Utara. Perang Korea ini berlangsung selama 3 tahun. Setelah perang berakhir, banyak tentara Amerika yang tinggal di Korea Selatan. Karena hal inilah, budaya Amerika mulai masuk ke Korea Selatan termasuk musiknya. Awalnya, jenis musik yang populer di Korea Selatan adalah jenis musik trot. Musik trot merupakan genre musik yang terkenal ketika Jepang masih menjajah Korea, sehingga dapat dikatakan musik trot sedikit lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Jepang pada masa itu. Tetapi, mulai tahun 1960-an, Amerika sudah lebih bisa diterima oleh masyarakat Korea Selatan. Baik pemirsa, menjadi K-pop stan bukan menjadi masalah untuk setiap orang-orang. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menganggap K-popers sebagai penyembah atau menyembah idol mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi K-popers juga ada sisi positifnya, yaitu mereka yang mau menyumbangkan sedikit dananya untuk idolnya, atau bahkan jika ada terjadi bencana di negaranya sendiri. Maka jangan jadikan mereka sebagai orang yang bersalah. Demikian pemirsa, untuk topik kali ini. Baik pemirsa, saya dan kru pamit undur diri dan selamat sore.